Pemirsa, saya Eko Asdana Jaya Channel hari ini bertemu dengan seorang tokoh. Beliau adalah tokoh gerakan mahasiswa di era 80-an. Bagi seorang aktivis pasti mengenal nama beliau, karena beliau ini adalah salah satu legend di dunia aktivis gerakan mahasiswa 80-an. Beliau adalah Mas Brataseno. Panggilannya banyak orang memanggil Mamase, Mas Brataseno, Ngarso Luar, dan juga Komandan Brataseno. Tapi sering banyak orang memanggilnya Dan Brataseno, artinya komandan, karena beliau juga seorang pimpinan ketua SAR DIY, Komandan SAR DIY sampai dan BS. Nah, itulah saudara, saya malam ini mengejar beliau hingga dari pagi tadi, baru sempat jam 1 malam ini saya baru bisa wawancara dengan beliau, karena dari pagi sampai sore sampai malam itu banyak tamu, sehingga saya mencari peluang, dan malam ini memang saya jadwalkan untuk minta waktu untuk beliau karena kesibukannya. Begini Dan Seno, kita ini pernah bersama-sama di dunia aktivis gerakan mahasiswa pada waktu itu. Cuman belum banyak sejarahnya tentang gerakan mahasiswa di Jogja itu sebenarnya siapa yang melopori. Nah, saya dengar sebenarnya ada dua tokoh gerakan mahasiswa di Jogja itu. Satu adalah seorang yang bernama Brataseno, kedua adalah Muhammad Thorik atau Thorik yang berasal dari GM. Nah, ini adalah dua orang ini adalah legend yang memelopori tentang gerakan aktivis sebenarnya, khususnya di Jogja, dan sebenarnya kemudian sporadis sampai ke tingkat nasional ke Indonesia. Saya tanya, sebenarnya kenapa sih jadi aktivis pada waktu itu gitu loh? Yang menggerakkan itu apa? Kenapa kok? Kan sebenarnya enak-enak saja jadi mahasiswa seperti yang lain. Kenapa harus melakukan kekritisan, melawan kampus, sampai kemudian mengorganisir kampus-kampus lain? Itu yang mendorong itu apa? Dan saya mungkin bisa cerita lah. Jadi memang panjang ini. Oh, sejarah ini memang panjang. Kalau latar belakangnya ya, saya ini waktu itu kan, mohon maaf, saya ikut Menwa. Resimen mahasiswa ya? Ya, saya ikut Menwa. Menwa itu kan di situ doktrinnya kan Tentara. bukan, jadi doktrinnya itu kan sebagai dinamisator dan stabilisator. Artinya dalam keadaan atau dalam situasi kaum muda, mahasiswa, karena waktu itu saya masih mahasiswa, ya saya melihat mahasiswa dan pemuda ini, mohon maaf, dalam keadaan tidak dinamis. Tidak dinamis. Maka karena saya mendapatkan doktrin sebagai dinamisator dan stabilisator, saya merasa risih ketika melihat kaum muda dan mahasiswa ini tidak dinamis. Maka saya harus mendinamisir. Yang kedua, ya saya punya keyakinan karena kita yang mendinamisir, maka kitalah juga yang bisa menstabilisir, membangun stabilitasnya itu lagi. Yang kedua, karena dinamika politik itu pada Orde Baru tahun 80-an itu di kaum muda dan mahasiswa itu hampir saya melihat apatis terhadap keadaan, apatis terhadap situasi yang berkembang.
Jadi kurang respon, nggak ada responsibility-nya gitu loh. Ya. Nah, sikap kritis itu justru saya peroleh sebenarnya karena waktu itu kita kan ada komunitas yang namanya IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Ya. Nah, kebetulan saya juga aktif di Pers Mahasiswa, Diisi ya. diisi. Waktu itu apa majalahnya, apa namanya? Pers kampusnya. Pentas. Pentas. Ya, pentas namanya. Awalnya itu kira-kira satu karena nomor satu itu karena ada sikap kritis tadi setelah saya aktif di pers dan terbangun semangat objektivitas dan sebagainya. Ya ala kadarnya lah waktu itu. Terus kemudian berkembang pertemuan-pertemuan pers di beberapa kota. Jadi di pertemuan di Jakarta, pertemuan di beberapa kota lah. Jadi ketemulah teman-teman aktivis pers tadi itu. Siapa kira-kira teman-teman itu siapa saja? Jadi yang dari Jogja itu ya saya temukan waktu itu ada terutama sih Muhammad Thorik. Muhammad Thorik di kemudian hari saya kenal sama siapa ya, Agung, terus Hamid Tipo Pramono. dari Balerung itu. Nah terus ada pendidikan jurnalistik di UI misalnya ada. Waktu itu mohon maaf saya menjadi peserta terbaik Di UI itu ya? di UI itu. Peserta semua terbaik ya? Ya. Nah di situ kemudian saya ketemu teman dari UNAS, teman-teman dari UNAS. Namanya Amir Hussein Daule. Oh ya, Almarhum. Terus ada Nurdin. Almarhum juga. Kemudian sama ada Imron Zerolas. Rolas. Ya, Zen Rolas ya. Tapi bukan karena anak nomor 12 kayaknya ini. Nah, Rolas itu bahasa Jawa. Jawanya 12 itu Rolas. Bla 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 bla. Kemudian saya dideketin sama almarhum Amir Hussein Daule, Nurdin dan Imron yang sekarang masih sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya diajak setelah acara itu selesai, kalau nggak salah 2-3 hari lah, atau 2 hari saya lupa. Saya diajak di Jalan Siaga. Pasar Minggu. Di Pasar Minggu. Di kemudian hari kalau nggak salah kemudian teman-teman ini membuat kelompok pijar atau apa gitu. Sebelumnya kalau nggak salah, iya dia bikin penerbitan lah. Penerbitan itulah pokoknya. Nah sama Amir ini saya kemudian dikenalkan dengan Pak Mokhtar Lubis. Oh iya. Saya diantar ke rumahnya Pak Mokhtar Lubis itu oleh almarhum Nurdin dan Imron. Oleh Imron. Saya ketemu berkenalan baik dengan Pak Mokhtar Lubis dan sempat beberapa kali ketika ke Jakarta saya selalu mampir. Ya. Kalau nggak salah rumahnya di daerah Proklamasi atau mana ya? Jalan Bonang. Proklamasi kan? Persis depannya. Di daerah itulah. Di daerah itulah. Kemudian saya waktu itu habis tidur semalam di Jalan Siaga itu. Kemudian kami pulang naik kereta api. Nah sebelum pulang Amir ini bilang kepada saya, kamu kenal sama Thorik tidak? Seno? Enggak Amir. Saya bilang begitu. Enggak. Terus dia kasih tahu, kamu ketemu sama Thorik, M. Thorik.
Ya, aktivis pers Baleirung. Nanti kamu ketemu di Gelanggang, cari itu Torik, semuanya tahu. Promosi dia begitu. Saya pulang, beberapa hari kemudian saya cari ini Torik. Kayak apa ini biang keladinya ini, si Torik ini. Tapi tahu-tahu ketemu ternyata kecil sama kecil, malah dia lebih kecil sama saya. Jadi ini PI ini, pendek ipel-ipel. Torik. Kemudian saya kenal. Ya sudah, biasa orang kecil-kecil kayak gini ini kayak saya, kayak Torik ini kan sukanya kan usil aja pokoknya, nggak bisa diem lah waktu itu. Nah, kita coba main ke beberapa perguruan tinggi dan sebagainya. Masih sulit lah untuk mengorganisir masyarakat apatis menjadi masyarakat progresif. Sangat sulit. Satu karena mungkin mentalitasnya sudah lama memang nggak kondusif, nggak dinamis memang. Mentalitasnya memang udah lama menjadi masyarakat voting mass kan. Nah, tetapi kemudian ya tetap dapat ada beberapa perguruan tinggi, misalnya ada UII ini waktu itu justru yang kita temuin pertama itu Slamet Suroyo, almarhum, yang di kemudian hari anak ini dibunuh karena dia mengangkat isu korupsi di intern kampus UII. Saya ingat. Nih. Nah, kemudian Jana Badra. Kemudian, sebelum Jana Badra itu UMY, karena UMY sama ISI ini kan bersebelahan itu. Iya, betul, di Wilabrajan ya. Kemudian dari Jana Badra kemudian IAIN Sunan Kalijogo. Kemudian ada UGM sendiri sudah Torik waktu itu, saya diisi. Kemudian ada Universitas Cokroaminoto. Yusdi ya. Ya, jadi ada beberapa teman-teman pelopor saya nganulah di Cokroaminoto itu waktu itu Yusdi. Duta Wacana itu Mas Gianto. Kemudian di UMY itu Eko sendiri sama kemudian Santoso. Aam, Sapulete. IAIN itu waktu itu yang awal-awal itu ya Imam Aziz itu sekarang jadi apa saya nggak tahu saya. Di PBNU sekarang. Di PBNU, ya saya nggak tahu, udah lama nggak ketemu. Nah, tidak lama kemudian terus ada informasi bahwa Fuad Hasan waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Fuad Hasan. Dia beliau almarhum itu, sekarang udah almarhum beliau, itu mau membuka acara pameran retrospeksi pelukis Pak Widayat. Pak Widayat. Waktu itu belum terkenal Pak Widayat. Rektor ya Pak Widayat ya? Enggak, dosen. Oh, dosen. Masih dosen isi. Rektornya Pak Bud Mukhtar. Oh iya. Pak Bud Mukhtar itu yang membuat, kalau nggak salah, patung di DPR RI di tengah kolam itu. Ya. Ya. Lulusan ICB. Nah, beberapa perguruan tinggi yang sudah kita kumpulkan tadi, ada ISI, UGM, UMY, Jana Badra, IAIN, Universitas Cokroaminoto, terus STPMD, sekarang ada APMD waktu itu, terus kemudian ada beberapa lagi, sedikit UPN, itu kemudian kita berembuk dan kemudian kita rembukan clear, kita mau membuat semacam aksi waktu itu pencegatan Fuad Hasan. Istilahnya kemudian kita mau ketemu sama Fuad Hasan di isi Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD di Gampingan. Di Gampingan. Nah, di Gampingan.
Nah, terus kita bentuk yang namanya organisasi namanya FKMY, Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta. Waktu itu ketuanya bukan saya. Oh, oke. Ketuanya itu adalah saya, itu waktu itu jadi sekretarisnya. Ketuanya adalah Oki. Oke, siapa itu? Oki itu ketua Senat atau BPM di FSRD. Oh, diisi ya? Diisi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oh. Nah, karena itu Fuad Hasan itu datang berkunjung di pameran itu di Fakultas Seni Rupa dan Desain, maka untuk menghormati teman-teman di FSRD itu, kita pilihlah, kita sepakat pilihlah Oki menjadi ketua FKMY. Ya. Yang sebenarnya waktu itu dalam beberapa pertemuan persiapan pencegatan itu ya sekali dua kali Oki ikut gitu. Tapi kita hormati karena beliau itu jadi ketua Senat atau ketua BPM waktu itu di sana. Nah, saya menjadi ketua BPM-nya Fakultas Kesenian. Betul. Fakultas Kesenian gitu, Kesenian. kan ada diisi itu ada Fakultas Kesenian dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, dia pegang yang di Fakultas Seni Rupa dan Desain, saya menjadi ketua BPM-nya Fakultas Kesenian. Nah, saya usulkan kepada teman-teman, sebaiknya ketuanya FKMY ini Oki saja. Kenapa? Karena kita ini akan bertempat di Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang kebetulan ketua senatnya adalah, kalau nggak ketua senat, ketua BPM saya lupa, itu adalah Oki gitu. Mereka setuju kemudian. Nah, kita buat statement waktu itu rapat. Statement, Oki tanda tangan, tinggal tanda tangan. Terus saya juga tanda tangan sebagai sekretaris. Dipilihlah kemudian korlapnya itu saya. Dan yang membacakan statement itu adalah saya di depan Fuad Hasan, yang waktu itu sangat tidak mungkin ada demonstrasi pada seperti itu. Zaman dulu itu kan represif. Masih galak-galaknya Soeharto dan galak-galaknya tentara sama polisi, brengosnya kepel-kepel kan gitu itu waktu itu. Asli dipecat dari kampus. Ya, brengosnya sak kambil-kambil itu. Itu atau sak aspak-aspak ini. Iya dah. Iya. Brengosnya gede-gede. Tokohnya kalau di TNI itu ada sekarang udah almarhum, namanya Brontak sama Misdi. Oh iya. Untuk ya, Kodun atau Koran itu? Ya, tuntutannya kalau nggak salah waktu itu bubarkan KSOP dan SDSB atau apa, lupa saya. Lupa. Terus SDSB kan porkas kayak gitu. Terus kemudian masalah menolak sistem pendidikan teknostruktur. Ya. Terus kemudian ada bubarkan SMPT atau apa itu? Ya, senat mahasiswa. SMPT atau apa Bentukan itu? pemerintah. Itu bentukan pemerintah, kembali ke Dewan Mahasiswa waktu itu kayak gitulah. Nganunya itu tuntutannya masih wagu-wagu lah. Nah, beberapa hari kemudian itu awalnya memang saya sama Torek, atas diperkenalkan saya dengan Torek oleh rekomendasi Amer Hussein Dale. Jadi sebenarnya ini Amer ini punya historis panjang. Wah, ini luar biasa. Amer Hussein Dale ini sangat luar biasa. Nurdin dan Imron ya, Imron luar biasa. Ini adalah tokoh-tokoh yang mengawali sejarah gerakan mahasiswa angkatan 80-an kalau saya boleh ngomong. Ya. Karena saya pun kalau tidak ketemu sama Amir dan dua orang ini, mungkin saya juga tidak akan melakukan, hanya sikap kritis saja. Kita itu kan nggak ngerti demo apa. Kita tahu demo itu ya Malari, Bang Hariman, yang di kemudian hari kita baik sama beliau, dan beliau adalah suhunya para aktivis setelah 74. Semua harus baik dengan dia, kalau nggak baik sama Bang Hariman ya kualat. Nggak disangoni terutama. Teman-teman nggak disangoni, tapi saya belum pernah minta sangun sendiri. Belum pernah saya tanya sama Bang Hariman, saya belum pernah minta sangun sendiri.
Nek, kamu kan saya pernah Enggak, dia Eh, seperti kakak. Jadi kalau ketemu saya pasti saya disangoni pasti dulu. Dulu. ini kan ini Iya. ini kata. Iya. Saya enggak pernah, tapi saya sangat menghormati beliau. Oh, luar biasa Bang Hariman tuh. Sangat luar biasa. Nah, kemudian berjalanlah itu berlangsung terus. Jadi politik gelenak-gelik. Iya. Dari kampus ke kampus itu memang waktu itu ya saya lakukan betul sama Torik. Pakai Yamaha waktu itu. Kemana-mana. Yamaha merah itu. Oh, iya, Yamaha, tak pikir itu Yamahanya Torik. Tapi ternyata Torik juga cuma nyilih. Asyik. Akhirnya aktivis 80 memang Iya, penderitaannya luar biasa. bro. Penderitaan luar Perjuangannya. biasa. Nggak ada yang namanya macam-macam gitu. Iya. Kasih uang sama siapa, nggak Nggak ada. ada. Nggak ada waktu itu. Nah, disitulah kemudian waktu itu sehari kemudian saya digerebek Di mana? di rumah saya di Pakem. Oh gitu ya. Nah, di Pakem. Padahal ini Menda ya, Iya, ya. tetap digerebek. Saya digerebek. Justru karena itu, mungkin karena ini kamu gitu tuh. lah. Supporter ini. Digerebek saya waktu itu dibawa di kantor Kodim depan rumah sakit Bethesda. Ya. Jalan Sudirman itu. Masih di sana. Dan dimnya itu Hasbi bukan? bukan Pauna Lasri. Oh, Pak. Pauna Lasri. Ini penangkapan pertama angkatan 80 loh. Ya kayaknya iya. Aktivis ya. Nah, terus intelnya itu pas intelnya itu Pak Sayuti. Kapten kalau nggak salah. Iya, iya. Ya. Kita ini nggak sadar waktu itu, waktu jadi kita dipanggil ya saya diam, saya tenang-tenang aja, kita itu nggak merasa nggak salah dan kita itu tidak pernah merasa ini ada pelanggaran politik, belum mudeng. Iya. Nggak mudeng kalau ini kita itu melakukan kegiatan politik itu nggak mudeng, apalagi saya bukan mahasiswa politik. Dianggap makar lah kalau Saya ini mahasiswa fakultas kesenian, Iya. kudunya jadi seniman aku, ya tak. Nah, saya juga habis ditangkap juga nggak ngomong-ngomong. sama teman-teman. Diem aja. Enggak ngomong-ngomong. Kalau sekarang kan dikit-dikit kan ngomong terus kemudian solidaritas, wah langsung Kalau kayak gitu. kalau perlu kumpulkan wartawan kita konferensi pers. Konferensi pers dulu nggak ada kayak gitu Nggak ada. tuh pokoknya. Jadi asal ada demonstrasi itu saya kemudian berikutnya kan sering demonstrasi itu. Entah siapapun yang menyelenggarakan. Lah kok yang ditangkap aku? Itu saya nggak ikut-ikut gitu loh waktu itu. Nggak ikut-ikut. Kita minum susu dulu. Oh, iya. Susu jahe tanpa pentil. Ini saya ini kalau datang ke sini ini ke Bambung ini ke DC Jalan Damai ini selalu disuguhi susu. Ya, tapi susu tanpa pentil. Susu jahe ini luar Susu biasa. jahe tanpa pentil. Ini di Cafe DC Jalan Damai. Ya. Kita santai aja. Luar Luar biasa perjuangan dulu ya. Ya, jadi saya mesti ketangkep. Jadi saya sampai hiperbol kalau hari-hari ini saya cerita itu, kalau saya itu selalu cerita, wah kalau BAP itu kalau tak tumpuk mungkin sak kamar ini kebak. Udah di kantor sana udah banyak banget ya. Iya. Tapi begini loh, zaman dulu itu saya rasakan, yang saya rasakan loh tapi ini, atau mungkin karena saya ketuanya, dianggap tokohnya, Ya, pasti. karena Oki tidak ditangkap. Ya kan Padahal dia tanda tangan. ya meskipun tanda tangan tapi kan yang diplomasi atau yang di depan Ya itu, saya. ya. Yang dia wartawan juga Iya. saya. Jadi ini tokohnya sebenarnya itu. Ya enggak. Semua jadi tokoh. Nah, waktu awal-awal kita mau demonstrasi itu kita juga memang sebenarnya tahu kalau itu demonstrasi, tapi demonstrasi itu temanya apa? Saya capek-capek tahu tapi ya nggak tahu gitulah. Artinya kan bahwa dulu pernah ada angkatan 66, Ya. kemudian ada angkatan 74, angkatan 66 itu waktu itu sudah banyak yang jadi menteri. Ya, Tritura. Ada itu, terus kemudian 74 saya nggak tahu sudah ada yang jadi menteri apa belum tahun 80-an, ini kayaknya belum. Ya 74 komandannya Kayaknya kan belum. Hariman Serikat, Ya. Bang Hariman. Bang Hariman itu tokohnya. Nah, karena saya melihat di era 66 kemudian pada para aktivis pendemo itu jadi menteri,
Saya kemudian agak beda gini. Terus saya kemudian sudah terbersih di dalam hati saya, yang kemudian menjadi sumpah saya sampai hari ini. Apa itu sumpahnya apa? Jadi sumpah demi Allah, demi Tuhan, saya tidak akan pernah menjadikan demonstrasi sebagai media karir politik informal. Bagus. Makanya saya sampai hari ini tidak pernah ada pretensi saya ingin jadi komisaris, saya ingin jadi menteri, Jabat lah. saya ingin jadi bupati, apalagi jadi ketua RT. Nggak ada saya. Nggak Kalau ada. gini, kalau saya lihat di Jakarta itu ada yang bernama Penghakiman Serikat. Saya melihat dia oase daripada gerakan mahasiswa, lah, penyambung aktivis-aktivis muda. Wow, pengalaman itu heritage. Nah, di sini di Jogja, karena saya terlalu lama di Jakarta ya, kemudian pulang ke Jogja 2 tahun ini ketemu, saya menemukan oase kembali gitu loh. Setelah ketemu sama Komandan Baratus ini. Kenapa? Setiap saya ke sini itu banyak sekali, entah orang dari mana kumpul di sini untuk ketemu dari pagi, siang, malam, dilayani terus. Nah ini seperti tadi bahwa tidak punya libido untuk menjadi menteri kekuasaan. Nggak ada saya. Makanya Dan insya Allah sampai kapanpun. semua Ya, orang oasenya di sini gitu saya lihat. Ya, mungkin seperti itu. Saya ini kan gini kok. Kerjaan saya itu saya di properti, tapi itu kan sudah diurus karyawan. Kerjaan saya sehari-hari ini terima tamu. Ya. Ya saya mengerti saya. Terima tamu. Kamu tahu sendiri, setiap kesini saya pasti ada tamu. Kecuali pada hari Rabu. Ya. Hari ini tadi. Ini hari Rabu. Kan? Saya hari Rabu itu dari jam 8 sampai maksimal jam 4. Tapi bisa jadi hanya sampai jam 12. Ya. Itu tidak menerima tamu siapapun kecuali tukang becak. Karena kebetulan udah puluhan tahun saya ini diminta menjadi pelindung ketua Dewan Penasihat dan pelindung paguyuban pengemudi becak DIY. DIY ya. Dulu awalnya itu ya jumlahnya sekitar 5.500 DIY itu. Sekarang paling tinggal 3.000-an. Ya, ya. Tinggal 3.000-an. Dan itu harus saya sediakan waktu khusus, stamina yang khusus, karena menurut saya ini adalah satu sekelompok profesi yang jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menurut saya, pandangan saya seperti itu. Nah, maka saya dalam rangka membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melayani orang-orang kecil ini, ya saya menyediakan waktu pada hari Rabu. Harusnya kan yang proaktif malah pemerintah sebenarnya. Ya, saya tidak mengandai-andai, tapi intinya bahwa saya melakukan itu seolah-olah saya ini menjadi representasinya, menyatakan diri, merepresentasikan diri lah, menjadi wakil dari pemerintah. Gimana, ada problem apa ya? Ada problem sertifikat yang digadekan tetangganya, ada yang istrinya diselingkuhin orang, Banyak macam lah rasanya. Problematika ya. macam-macam kayak gitu. Kemudian Berarti di sini boleh disebut selain aktivis apa dokter masalah dong. Dokter yang apa? dan saya selalu menulis- berusaha ketika mereka datang bawa masalah harus selesai pada hari itu juga. Hanya dengan ini, apapun permasalahannya ya. ya, dengan HP. Untuk komunikasi koordinasi. Betul. Jadi itu. Nah, hari-hari ini saya terima tamu. Ya, ada dari anggota dewan. Kalau tahun-tahun begini ini, sekarang ini kan setahunan lagi kan, kira-kira kan 1,5 tahun lagi kan ada pemilu, ada pilihan calon legislatif. Ya, ini agak rame adalah caleg-caleg itu. Ya. Karena alhamdulillah beberapa caleg yang saya bantu dan bupati yang saya bantu itu sampai hari ini nggak ada yang kalah.